Kalau kamu bisa bikin sampai jadi trailer atau satu episode, berarti kamu nggak butuh funding. Harus jadi Gitu loh. Berarti kan duit. Iya, berarti kamu bisa mewujudkan ya. Ngapain kamu kesini pitching itu loh? Animpiade Animation for All. Saatnya kemudian Mas bisa bikin festival animasi. Kenapa Pak buat craft ya? Craft. Ya. Tapi sebelumnya craft dulu atau animasi club dulu? Nah, Animasi club dulu. Berhubungan. Ah, itu dia. Jadi ceritanya sebelum aku mulai perjalanan nih, kalau Pak Yudo lihat Walt Disney ya, bukan Disney. Walt Disney itu bilang bahwa kalau bisa kamu nggak bikin sesuatu yang sudah pernah kamu bikin, terus ada inovasi, ada riset. Itu yang saya pegang dari Disney. Disney sekarang itu cuma pengulangan buat saya. Saya sampai di animasi ini dan belum beralih ini karena ini perjalanan saya dari menulis, menggambar, melukis sampai teknologi. Oke. Akhirnya sih ini kan perlengkapan ya. Iya, jadi itu ya nggak tahu ini sampai kapan, moga-moga dan kayaknya ini Sampai akhirnya di kandung badan. Iya, itu dia. Nah, animasi pun juga nanti ada macam-macam. Kalau saya bikin film tuh, saya melihat ada dua, film berbasis IP sama film berbasis story. Oke. Kalau berbasis story itu kayak Ghibli. Dia bahkan tahu IP itu setelah Totoro itu disenengin orang gitu. Nah, orang yang profesional yang punya duit, punya talent, dia kadang-kadang nggak perlu story dulu tapi IP dulu. Langsung lihat kan dia bisnisnya. Iya. Masing-masing punya. Jadi susah juga kalau dia berbasis story dipaksakan jadi IP. Ah, itu dia. Nggak mesti ya? Iya. Tidak mesti. Dia desain untuk apa? Tergantung itu. Sampai saya di Annecy itu saya baru tahu sebelum berangkat bahwa itu festival animasi terbesar di dunia dan tertua. Dan saya adalah orang Indonesia pertama yang pitching di marketnya film animasi di sana. Mas Namanya Bapak MIFA. ikut tapi nggak pernah. Ya, ini nggak sampai ke sana. Ya di Annecy itu MIFA namanya, itu ada dulu program animation Dumont, itu animasi lintas negara. Nah saya pitching dengan naifnya, dengan roda pantura saya, ternyata laku gitu misalnya. Artinya laku. Laku. Disukai atau dilirik atau ditawar atau ditawar mau disupport, tapi mental saya belum jadi. Ada yang mau mendistribusikan, ada yang mau produksi. Dan itu sudah jadi ya? Belum. Roda pantura. Belum. Oh, baru konsep ya? Baru konsep, baru jual lembar. Proposal ya, artinya pitch bible-nya ini. Iya, nggak usah pitch bible kebanyakan itu. Pitch bible itu untuk produksi. Oh gitu? Ya kita cukup 2 lembar aja. Yang pertama premis, sama director statement. Sutradaranya mau ngapain dengan film ini? Premis itu penting banget. 1 kalimat tapi menolong. Tapi paling penting dan menjual ya? Dan cuma 1 gambar kalau kamu punya. Kalau nggak punya pun nggak masalah. Cuma premis sama director statement. Makanya kalau ada lihat pitching-pitching itu banyak gitu, itu kan untuk produksi. Produser nggak mau tahu itu. Kalau catat nih, ini penting nih ternyata. Jadi yang penting adalah premis dan Sama director statement. statement ya. Bukan production design. Nah, kalau yang di pitching ke teman tuh ada karakter sheet sampai itu production design, itu udah ke arah produksi. Logikanya, apalagi udah jadi trailer. Kalau kamu bisa bikin sampai jadi trailer atau satu episode, berarti kamu nggak butuh funding. Harus jadi berarti kan duit. Iya, berarti kamu bisa mewujudkan ya. Ngapain kamu kesini pitching itu loh? Oh, nah di sini yang dimaksud adalah mereka ini mau bikin sesuatu. Iya. Tapi masalahnya sesuatu itu kuat atau dolable atau enggak? Iya, dolable. Nah, sampai di sana, disitulah saya mulai mengenal fan art di animation. Kalau saya belajar seni murni, saya melihat Eropa itu, saya malah nggak tertarik dengan museum apa itu yang ada Mona Lisa-nya. Ya itu sudah saya lihat lah di buku seni rupa. Tapi saya melihat fan art di sana itu sudah mati. Mati artinya harus sudah sampai di animasi. Tidak berkembang. Artinya? Ya sudah selesai di zaman Renaissance, dari dadaisme, pop kultur sampai sekarang semua orang bisa mengakses itu. Nah, orang mendokumentasikan fan artnya itu lewat animasi. Jadi film-film yang ada di sana, ketika sebuah peradaban itu sudah tidak butuh hiburan, dia butuh
trigger untuk berpikir aja. Jadi sekarang kalau selama ini artinya begini, yang disebut seni rupa kan artinya bisa dilihat ya, kasat mata, Ya, bisa dilihat. visual. Dan itu lebih banyak pada style, artinya diam. Dan kalau tadi Mas Iza mengatakan itu mengarah ke animasi, berarti sudah ada gerakan, ada. Iya, sekarang orang animate move. ya ada saatnya transmedia storytelling. Jadi orang nggak cuma bisa bikin gambar satu, orang harus sampai Walaupun gambar itu memang sudah bercerita. Iya. Nah, tinggal nanti mau yang ditonjolkan komiknya atau animasinya atau filmnya atau lukisannya. Jadi sebenarnya semua jualannya kan ya pedal pop aja bikin animasi ya, kan dia jualan es. ya. Nah, Oh, jadi bisa mengarah ke sana ya. mengarah ke sana. Dan produser di sana itu nyari artis, Mas. Jadi di sana itu bukan artis nyari produser. Salah kita. Mereka tuh nggak kemana-mana udah dibanjiri sama bayar artis, sistemnya dari bahkan ditawar dan orang berlomba-lomba untuk mensupport filmnya. Dan itu dengan budget yang besar dan udah global marketnya. Nah, artinya apa? Artinya makelar atau publisher nyari petani itu. Bukan petani nyari Indomaret atau misalnya Alfamart, tapi mereka nyari kualitas terbaik. Nah, di sanalah pasarnya. Jadi saya kaget karena konsep saya laku ternyata. Dan itu salah satu produser besar di sana, cuman Mas, gamblenmu apa sih Mas waktu itu kok sampai mereka bisa hanya dengan 2 lembar itu premis dan director treatment? Pertama, saya hanya membuat sesuatu yang saya tahu gitu. Dan kalau saya jujur dengan apa yang saya lihat, saya rasakan di Indonesia, maka itu nggak akan dirasakan di tempat lain. Balik dari sana, saya berpikir, ini ilmu Jogja, Eropa itu Jogja yang dianimasikan. Kamu kalau ke Pojok Beteng Kulon di mana ada graffiti, ada apa, itu tinggal kamu animasikan selesai. Katalognya banyak banget di Jogja. Berarti harus dikenalkan nih. Nah, teman-teman lewat festival. Maka butuh yang namanya festival. Ya. Karena selama ini yang saya datangi kayak DPR itu expo, pameran kayak pameran komputer. Yang datang yang nggak tahu, yang asal banyak. Saya melihat festival adalah sebuah pencapaian, sebuah pesta terhadap karya. Nah, kalau sebuah festival nggak ada screening, ya itu namanya bukan festival, itu expo kan gitu. Maka encourage. Akhirnya saya sepakat sama salah satu tim teman saya di programmer di Polandia yang Piotr itu sama Roni, kita harus bikin festival. Ya nggak mungkin dong kamu bikin festival nggak ngenalin dulu. Maka lahirlah Animasi Club Januari. Tapi sudah punya visi kelak di tanggal 28 Oktober. Ya, ingat 2017 ya. Ya. 28 Oktober kan hari animasi dunia. Kita mau ke situ. Kenapa? Secara travel kalau orang nanti ke situ itu murah tiketnya. Karena setelah summer sebelum winter ya. Jadi kita udah mikir itu geografis itu. Lalu sampai 8 kali animasi klub itu masih saya sambil ke Eropa juga. Lalu saya bikin Craft International Animation Festival. Itu karena kebutuhan bahwa ini keberagaman ini harus kita wadahnya bukan saya nyanyi satu festival atau misalnya ini nggak ada Jogja Animation terus saya bikin animasi klub. Saya malah sangat karena waktu itu apalagi membaca ya, ini lebih ke arts ini. Iya kan? Apalagi dengan drawing ya. Drawing. Itu ada Ya, macam-macam ya. Artinya macam-macam tapi lebih Anda malah tidak menggunakan software. Jadi yang tidak di-generate sama komputer. Ya, itu dia. Ya, kalau di-generate sama komputer kayak 3D itu enggak masuk. Ya. Nah, ternyata ini menjadi festival animasi pertama di Asia, bahkan di dunia mungkin ada 2 atau 3 yang niche, yang dan itu disupport sama Pak Hasan Mutale, sama jurinya kan dari Rusia, dari mana, mereka senang kita bikin. Ada namanya Click for Festival, ada film Freeway, begitu kita umumkan di sana, yang daftar itu pertama 300 film. 300. Dan kita screening 115 film. 2017 pertama itu di Jogja Torium. Jogja Torium ya, Pak Dagadu ya. Kita cuma punya duit 60 juta, ya nggak apa-apa. Iya. Jadi kita mulai dari kecil.
Jadi spirit komunitas. Dan Alfi aja, ya mas aku nggak punya uang tapi kalau hotel sama ini aku sediain kata. Nah yang ini, yang ketiga ini kita sudah lebih dari 1.000 orang daftar. Dari Januari, dari semua. Belum, nanti akhir Maret ini tutup pendaftaran tapi sudah ada 1.000 lebih mendaftar. Dan itu gila. Itu salah satu keberkahan saya, keberuntungan saya bisa nonton film-film Dan melihat berbagai macam teknik, teknologi dan juga apa namanya karya cerita Iya. macam-macam. Dan ketika animasi klub, jadi gini, saya nggak mau juga animasi klub akan begitu terus. Jadi sebuah program itu harus berkembang. Kayak Olimpiade misalnya dulu ini nanti berkembang sesuai zaman. Nah, harus ada batasnya kapan animasi klub ditutup untuk yang kayak gitu. Jadi sekarang mulai online dan ya alhamdulillah pandemi mempercepat ya. dan paling nggak mempercepat dan memperingankan aja ya, karena nggak perlu berkembang Iya. tapi bisa dibuat satu Kita event gitu. berubah konsep terus nggak apa-apa, Om. Itu apa perjalanan sampai sekarang. Mau Raffi yang ketiga dan senangnya online, senangnya pandemi ya kita bisa online. Nggak mana-mana dan memang familiar. iya. Jangan berharap kita akan seperti sebelum pandemi, nggak apa-apa. Jadi anggap aja ini kutukan mas sebenarnya. Dan kita berubah kan gitu. Pertanyaannya adalah nama animasi club itu. Iya. Club itu oke, kita tahu club. Tapi kok nggak animation club, Ya. tapi kok animasi club? Iya. Yang pertama gini, kalau dulu Pak Yudo pernah bilang bahwa Jogja menjadi pusat animasi dunia. Iya. Ya, Udah kepala setuju. dinas. Iya. Oke. Saya akan support itu dengan Ya. satu pernyataan bahwa titik nolnya animasi dunia dari Jogja. Setuju. Iya. Jadi kelak akan menjadi pusat ya itu kelak, tapi sekarang titik nolnya dari sini. Berarti orang harus belajar dari nol. Ya. Bahkan harus mulai ngecat sendiri. Kalau belum menjadi animator, kalau kamu belum ngecat cel shading itu dirasain gitu, nah itu harus. Nah, akhirnya saya lebih ke edukasi, lebih saya praktek dan di kosong itulah kita belajar. Harus ada saatnya kita mengalami cel shading animation dan itu film panjang. Nah itu Bisa salah satu ambisi merasakan realitanya animasi itu seperti itu. dan jadi gitu. Nah itu yang kemudian kenapa animasi, karena saya membayangkan animasi kelak, karena ujung-ujungnya kalau olahraga itu akan menuju Afrika, karena fisik yang terbaik itu orang-orang Afrika, ya. orang-orang berkulit hitam itu fisik yang terbaik, tapi seni akan ke kita. Gitu. Iya, karena matahari terbit dari timur. Jadi dari barat menuju ke timur. Kalau kita menuju ke barat kita ketinggalan follower kok. Iya. Indonesia ketinggalan animasi siapa bilang? Mereka yang ketinggalan kita ke timur kok. Iya. Apalagi sebetulnya prinsip-prinsip animasi sudah ada di wayang. Oh, di wayang. Ya, nanti kita bicara. Jadi 12 itu. Itu dia ya. Animasi Itu animasi. kelak kayak anime. Oh animasi itu sesuatu yang berasal dari Nusantara. Saya nggak bilang negara ya. Karena negara yang butuh animasi, bukan animasi butuh negara. Di situ klub itu ngomongin global dan nggak ada kata Jogja. Ya. Kenapa? Karena ya saya lahir besar di Jogja, saya harus mencintai kota saya, negara saya. Ya. Tapi saya nggak harus Jogja sentris atau Jawa sentris. Ya. Nah berarti hashtag animasi ini harus terus didengungkan. Kelak orang nyari animation keluarnya animasi. Nah, Ya gitu. Jadi Itu kita ya. apapun itu ya, mau industri mau Iya. apa. jadi artinya ini menjadi semacam satu brand Iya. bahwa animasi itu Indonesia. Ya kalau kita nonton museum-museum di Jerman, di Jepang itu ada wayangnya. Mas. Wayang itu adalah akar dari animasi. Cuman animatornya si dalam. Iya. Kan menggerakkan. Iya. Menghidupkan spiritnya. Nonton animasi